Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rinza Arrahman, NIM D1A020083, kelas C, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat ukur kelembaban udara. Sebelum kita mengetahui apa saja alat-alat ukur kelembaban udara, hendaknya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari kelembaban udara itu. Kelembaban udara merupakan tingkat kebebasan udara yang ada di atmosfer. Jadi, apa sih alat-alat ukur udara? Yuk simak videonya. Alat ukur kelembaban udara yang pertama adalah psikrometer, di mana alat ini merupakan perangkat untuk mengukur kelembaban relatif udara. Pada psikrometer ini menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Ada 4 komponen utama dari psikrometer ini. Yang pertama adalah termometer bola kering, yang akan digunakan untuk mengukur suhu udara yang sebenarnya. Yang kedua adalah termometer bola basah, yang akan digunakan untuk mengukur suhu saturasi atau titik jenuh. Komponen selanjutnya adalah air dan air suling. Nah, jika ada alat, tentunya ada cara penggunaannya. Cara penggunaan psikrometer yaitu dengan cara meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembaban. Kemudian, tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H dan jika suhu dengan derajat Celcius. Cara membacanya bisa dilihat pada raksanya di termometer yang untuk mengukur kelembaban dan skalanya untuk mengukur suhu. Alat ukur kelembaban udara selanjutnya adalah psikrometer Asman, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara atau relative humidity. Psikrometer ini terdiri atas dua buah termometer, di mana terpasang di dalam tabung logam mengkilat yang terletak di antara kipas angin yang berfungsi untuk mengalirkan atau menghisap udara dari bawah melalui kedua bola. Bagian-bagiannya, yang pertama, kunci pemutar, yang kedua, aspirator, 3 spring case, 4 termometer, 5 insulasi putih, 6 insulasi hitam, 7 tabung insulasi, dan yang ke-8 tabung pendukung. Untuk penggunaan alat ini adalah alat ini digantung pada sebuah tiang yang terbuka dan menghadap ke arah datangnya angin. Dan demikian sehingga logam mengkilat mencegat sinar matahari langsung sampai ke termometer utama. Terutama pada bagian angin lemah dan sinar matahari yang kuat. Nah, alat ukur kelembaban udara selanjutnya adalah psikrometer sling atau wearing atau putar, di mana alat ini adalah psikrometer ventilasi buatan atau psikrometer humus. Bagian terdapat pada psikrometer sling yang pertama adalah gagang pegangan yang berfungsi untuk memudahkan pengguna saat menggunakan psikrometer ini. Yang kedua, ada termometer yang berfungsi untuk menentukan seberapa sih kelembaban udara pada suatu tempat. Dan yang terakhir adalah sarung transport yang digunakan untuk keamanan pada saat dibawa kemana-mana. Oke, kita lanjut pada cara penggunaan alatnya. Cara penggunaan alat ini, yang pertama yaitu kita harus membasahi kain muslim terlebih dahulu. Yang kedua, putar alat pada tempat yang terlindung dari radiasi sinar matahari di depan badan pengamat yang menghadap kemana arah angin bertiup. Selanjutnya, untuk melakukan pembacaan, tunggu hingga 2-3 menit lamanya, hingga nilai yang ditunjukkan bola basah menjadi tetap.
hal yang paling terpenting adalah kita harus menghindarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pembacaan data. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan kelembaban udara relatif dan titik embunnya dengan menggunakan hasil pembacaan bola kering dan bola basah yang menggunakan tabel atau perhitungan matematisnya yang diperuntukkan untuk alat tersebut seperti itu. Ya, kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Alat ukur berikutnya yaitu hygrometer rambut, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Alat ini menggunakan rambut manusia karena perubahan panjang rambut sangat mudah untuk diukur. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama, skrup pemegang. Yang kedua, rambut yang telah dibersihkan. Ketiga, tangkai bergerigi. Keempat, pegas atau per. Yang kelima, roda bergerigi. Yang keenam, jarum penunjuk. Dan yang terakhir adalah skala lembab udara. Lantas gimana sih cara menggunakan hygrometer rambut ini? Cara kerja hygrometer rambut ini didasarkan atas sifat rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya. Rambut tersebut kemudian akan menjadi panjang jika nilai lembab udara bertambah besar dan akan menjadi pendek jika nilai lembab udara berkurang. Untuk selanjutnya, gerakan memanjang atau memendek rambut tersebut kemudian disalurkan ke sebuah tangkai bergerigi, lalu dihubungkan dengan roda bergerigi yang menyatu dengan jarum petunjuk yang berputar di atas skala lembab udara relatif. Alat ukur selanjutnya adalah barometer. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dengan satuan meteorologinya adalah milibar atau embar. Bagian yang pertama yaitu vernier yang berfungsi untuk mencari tinggi minus air raksa. Selanjutnya skala barometer yang berfungsi untuk membaca tekanan udara pada saat itu. Lalu skrup pengatur vernier yang berfungsi untuk menggerakkan vernier. Lalu ada termometer tempel yang berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara. Lalu ada lubang udara yang berfungsi untuk memasukkan udara luar ke dalam. Selanjutnya ada bejana air raksa yang berfungsi untuk menampung air raksa. Dan yang terakhir adalah skrup operasional yang berfungsi untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan tidak berkurang volumenya. Setelah mengetahui bagian-bagian dari barometer, kita juga harus mengetahui ini cara penggunaannya. Cara penggunaannya ialah yang sangat penting. Yang pertama adalah kita harus mengeluarkan barometer dari kotak transportnya dengan posisi barometer dalam keadaan terbalik. Yang kedua, kita harus mengganti skrup transportnya dengan skrup operasional yang telah tersedia. Lalu kita merubah posisi barometer yang terbalik tadi dengan perlahan dengan cara memegang ujung tabung lalu digantungkan pada tempat yang sudah tersedia. Setelah barometer tergantung secara vertikal, kendorkan skrup kecil yang terdapat pada permukaan bejana air raksa yang merupakan lubang ventilasi agar udara luar dapat masuk. Lalu tunggu beberapa saat sampai air raksa dalam tabung barometer turun. Apabila air raksa tidak turun, maka ketuk bejana barometer secara perlahan. Lalu setelah air raksa turun, diamkan terlebih dahulu selama 24 jam. Baru setelah 24 jam, barometer ini dapat digunakan. Oke, untuk alat ukur yang terakhir ialah hygrometer yang berfungsi untuk mengukur tingkat kelembaban udara pada suatu tempat. Biasanya, alat ini ditempatkan di dalam bekas penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga, seperti dry body pada penyimpanan kamera. Hygrometer ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama hygrometer rambut yang sudah dijelaskan pada awal. Yang kedua adalah hygrometer logam atau kertas jenis coil.
Dan selanjutnya adalah hygrometer elektronik. Hygrometer ini tersusun atas 5 bagian. Yang pertama adalah skala dry yang berfungsi untuk mengukur kelembaban udara sekitar. Yang kedua, ada skala wet yang berguna dalam pengukur suhu udara yang basah atau lembab. Yang ketiga, ada sumbu yang merupakan bagian untuk menghantarkan air ke skala wet. Yang keempat, ada tabung yang berfungsi untuk penampungan air. Dan yang terakhir adalah air yang berguna untuk mengetahui suhu basah yang terdapat pada alat ini. Nah, itu dia tadi alat-alat yang digunakan dalam mengukur kelembaban udara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.